Kami bersyukur untuk anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai kami sampai kesudahannya. Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk pujian penyembahan yang telah kami dengar. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengarnya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita Glow Tamrin Resident di tempat ini yang siap diberkati firman Tuhan, mari sama-sama dengan bangga kita boleh katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada ibadah sore menjelang malam hari ini. Terimalah salam terbaik, termanis, terindah dari mimbar ini. Shalom Glow Tamrin Resident. Bisa lebih semangat lagi dong. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang siap diberkati firman Tuhan. Boleh lambaikan tangan saudara. Kalau saudara gak keberatan, boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan, kamu kelihatan lebih awet muda sore ini. Bilang saudara, kamu kelihatan lebih awet muda sore ini. Bilang sama orang tersebut, suntik di mana? Bilang saudara. Haleluya. Kita masuk kepada bagian ke-6 dari sebuah serial khotbah besar, The Year of Many Open Doors. Tahun di mana Tuhan banyak buka pintu. Dan di seri ke-6 ini saya beri judulnya saya buka dengan pantun, boleh? Oke, mantap. Tolong dibantu saudara ya, karena kalau tidak trauma saya saudara. Pantunnya demikian, kecanggu beli pepaya, dari ragu menjadi percaya. Mari sama-sama kita lihat Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Dari ragu menjadi percaya. Goal dari khotbah ini adalah saya akan mengajar saudara oleh anugerah Allah apa itu iman dan apa pentingnya itu iman dan mengapa kita harus beriman. Karena terlalu banyak bahannya, kita akan cepat. Saya berdoa saudara dapat mengikutinya. Bilang kiri kanan saudara, fokus woi, bilang saudara. Nggak ada yang ngomong lah. Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Yuk sama-sama Glow Tamres di tempat ini. 3, 2, ya. Iman dan bukti. Sekali lagi, iman adalah dari segala sesuatu yang kita, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Sama-sama bilang sama saya, iman adalah dasar. Sekali lagi, iman adalah dasar. Sekali lagi, iman adalah dasar. Saudara, mengapa dibilang dasar? Karena begini, apa bedanya orang beriman berharap dengan orang tidak beriman berharap? Apa bedanya? Bedanya satu, orang beriman kalau berharap punya dasar. Orang tidak beriman berharap gak ada dasarnya. Sebagai contoh, anggap aja pulang dari ibadah sini, saudara dapat berkat Tuhan, beli mobil Mercy terbaru. Cepat-cepat bilang amin. Oh, memang berharap sekali ya saudara ya. Saudara beli dengan uang cash, anggaplah 2-3 miliar. Saudara dan dealernya bilang mobilnya belum ada pak, nanti 2-3 bulan lagi akan datang mobilnya. Saudara bayar, saudara dikasih sama dealernya bukti PO, bukti pemesanannya. Saya mau tanya, saudara percaya nggak mobilnya pasti datang? Pasti datang, karena kenapa? Ada bukti PO-nya. Kalau sekaritas aja kita percaya, apalagi Alkitab yang beratus-ratus kertas. Alkitab bilang iman adalah dasar orang percaya. Karena imanlah yang menjadi dasaran, iman yang menjadi pondasi dari apa yang saudara imani, dari apa yang saudara doakan. Iman bukan soal perasaan. Iman bukan soal perasaan. Kenapa? Karena kalau iman soal perasaan, perasaan kita itu tergantung tanggal di kalender. Betul apa tidak? Oh, kalau awal bulan iman kita besar. Lagunya luar biasa kalau awal bulan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Glow.
awal bulan. Kalau akhir bulan, ku telah mati. Sama-sama bilang sama saya, iman bukan soal perasaan. Yang kedua, iman bukan soal keadaan. Sama-sama bilang sama saya, iman bukan soal keadaan. Amin. Karena begini, keadaan itu netral. Keadaan itu apa? Netral. Contohnya apa Pak Pendeta? Dari kemiskinan bisa menghasilkan orang baik, dari kemiskinan bisa menghasilkan orang jahat. Betul apa tidak? Maka keadaan itu netral. Kemiskinan bisa menghasilkan orang baik, kemiskinan bisa menghasilkan orang jahat, kekayaan bisa menghasilkan orang baik, kekayaan bisa menghasilkan orang jahat. Iman itu bukan keadaan. Iman bukan keadaan. Makanya Pak Bu, saya tulis dalam slide saya, situation never ruins our faith. It's only reveal the quality of that faith. Situasi tidak pernah merusak iman kita, tapi situasi hanya mengungkapkan kualitas iman kita. Jadi gampangnya begini, jangan nyalahin keadaan untuk gagalnya imanmu. Jangan nyalahin keadaan untuk lemahnya imanmu. Karena keadaan hanya mereveal the quality of our faith. Karena keadaan hanya mengungkapkan kualitas dari iman. Makanya saya bilang dalam slide saya, bukan soal iman yang besar, tapi soal iman yang benar, jauh lebih baik. Sama-sama bilang sama saya, bukan iman yang besar. Sama-sama bilang sama saya, tapi iman yang benar. Karena begini, tidak peduli seberapa besar imanmu, tidak peduli seberapa kamu meyakininya, kalau apa yang kamu yakinin itu salah, maka hasilnya akan salah. Betul apa tidak? Tapi imanmu boleh kecil, bahkan ada keraguan di dalamnya. Tapi kalau kamu meyakini yang benar, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu dan aku akan baik-baik saja. Di cabang lain sih tepuk tangan semua, di cabang lain. Yang di cabang ini imannya belum tumbuh nih saudara. Amin. Makanya iman itu bukan soal keadaan. Ada orang nyalain keadaannya, gimana dong Pak Pendeta, musim lagi susah, udahlah makanya hidup saya begini. Kamu nyalain keadaan. Iman bukan perasaan. Repot kalau iman pakai perasaan, repot. Kayaknya Tuhan gak tolong deh, kayaknya lagi. Udah kayaknya bawa Tuhan lagi. Bilang kiri kanan saudara, iman bukan perasaan bos. Bilang sama yang baru ngomong, iman bukan keadaan. Bilang lagi, bilang lagi. Mari kita belajar lebih dalam lagi bagaimana memiliki iman. Kan itu pertanyaannya. Bagaimana memiliki iman? Bagaimana sih cara yang Alkitab bilang supaya kita punya iman? Saudara pasti pernah dengar ayat ini. Roma 10 ayatnya yang ke-17. Yuk kita baca. 3, 2, ya. Jadi dan pendengaran oleh siapa? Iman itu lahir. Kapan iman lahir? Iman lahir dan bertumbuh ketika kita mendengar firman. Iman itu muncul. Pendengaran akan firman akan memproduksi iman. Iman itu muncul ketika kita dengar firman. Kalau kita dengar firman setiap hari, maka firman itu akan menjadi kekuatan. Iman itu menjadi besar. Tapi kalau cuma dengar firman seminggu sekali, makanya disebut iman mingguan. Ada iman mingguan di sini? Ada yang namanya iman? Belum tentu dia beriman. Ada orang Kristen imannya mingguan, cuman dengar khotbah hari Minggu jam 4 Golotamres. Itu pun telat lagi datangnya. Itu pun selama khotbah sibuk sama HP-nya. Makanya nggak heran iman mingguan. Mau berharap apa dari iman mingguan? Mau berharap apa dari iman mingguan yang selama ibadah sibuk sama HP-nya? Makanya nggak heran kamu gampang khawatir. Makanya nggak heran kamu gampang kecewa. Makanya nggak heran kamu gampang marah-marah. Makanya hatimu penuh dengan namanya iri hati. Saya tulis dalam slide saya, kualitas iman kita ditentukan dari seberapa banyak firman yang kita dengar. Amin kayak apa kayak gitu. Kayak gak punya iman di sini.
Kualitas iman kita ditentukan dari seberapa banyak firman yang kita. Makin banyak dengar firman Tuhan makin kuat. Siapa di sini yang makannya cuma seminggu sekali? Siapa di sini yang makan setiap hari, bahkan sehari bisa 5-6 kali? Bisa kebayang nggak kalau makan seminggu sekali? Nggak ada orang di sini. Nggak apa-apa kalau emang udah nggak suka sama saya, bilang aja. Masih banyak kok gereja yang menanti saya. Iman mingguan gitu loh. Kalau makan seminggu sekali kan kita lemes. Tapi kalau orang isinya, Pak Pendeta saya tiap hari baca firman. Kok hidup saya nggak berubah? Kamu cuman baca. Bedakan tahu sama percaya. Iblis tahu nggak Yesus Tuhan? Percaya nggak? Awas, kok percaya? Dia jadi ikut Yesus dia. Kalau iblis percaya dia jadi ibadah. Ini udah nggak ada iman, nggak ada otak. Iblis tahu Yesus Tuhan, tapi percaya nggak? Kalau dia percaya, ngapain juga gue jelasin? Anak SD juga tahu, sekolah minggu juga tahu dia. Bilang kiri kanan saudara, salah boleh bilang, tapi jangan on bilang. Saya jadi lupa ngomong apa ini. Cuman denger, cuman baca, tapi nggak dikunyah gitu firman. Kunyah tuh bukan kau robek, kau makan, itu kau kuda lumping. Kunyah tuh gini, kamu renungin. Sehingga apa? Firman itu di dalam kamu. Jadi vocabulary-mu firman, pola pikirmu firman, tindakanmu firman. Bahkan ketika kamu dikagetin, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan itu ada. Jadi kagetnya langsung dari kejadian. Kita tungguin sampai 2 hari gitu. Udah sampai mana kitab Roma. Ada orang kalau kaget, jorok. Ada orang kalau kaget, bukan Tuhan. Orang kalau isinya firman, kagetnya juga firman. Yesus. Terus saya jawab, ada apa? Ya. Makanya gini, baca firman. Sesederhana itu kok. Segampang itu kok. Renungin firman. Lagu sekolah minggu, baca kitab suci. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Lebih sungguh lagi. Saya cuma ngawasin mana yang bolos sekolah minggu, saya liatin aja. Kalau yang yakin tetap baca. Dia cuma nyambung tumbuh. Lebih banyak dengar firman Tuhan akan membuat kita melihat Tuhan lebih besar dari masalah kita. Semakin kita mendengar firman, maka semakin kita akan melihat Tuhan lebih besar dari masalah kita. Karena kamu ngerti gitu, kamu paham gitu. Kamu tuh ngerti kebenarannya. Jadi ketika ada masalah kamu gak kaget. Karena kamu tahu Tuhan udah kasih tahu. Dan kamu keluar sebagai pemenang. Kenapa banyak orang Kristen kalah sama masalah? Kenapa banyak orang Kristen melihat masalahnya lebih besar? Kenapa banyak orang Kristen melihat tantangannya lebih besar? Kenapa banyak orang Kristen melihat sakit penyakitnya lebih besar? Sesederhana. Karena yang dengar bukan firman. Kita kalau kumpul yang diomongin perang lah. Yang diomongin gayung ping lah. Yang ketawa ngerti itu. Yang gak ketawa bingung dia. Yang diomongin disamperin lah ke New Zealand. Saya dengar katanya para suami gak boleh lagi jemput anaknya sekarang. Karena kisah gayung ping itu. Bagi saudara yang gak tahu, main lo kurang jauh. Pak, dengerin deh gosip istri, seru. Saya lagi tidur, saya bilang, sayang, ini ada perselingkuhan sayang. Dengan judulkan gayung ping. Dalam hati saya, gue pakai itu di mimbar nanti.
Mari kita masuk kepada, bagi saudara yang bingung apa gayung pink, gak usah dicari. Karena gak ada kebenaran di situ. Kita masuk kepada the importance of faith. Pentingnya sebuah iman. Kenapa iman itu penting? Ibrani 10 ayatnya yang ke-38. Yuk, Glow Tamres kita baca. 3, 2, ya. Tetapi akan hidup oleh apa? Oleh iman. Pentingnya iman kenapa? Karena iman akan membuat orang benar itu hidup. Iman akan membuat orang benar itu hidup. Bukan sekedar hidup loh. Ini kita hidup. Tapi hidup nggak hatimu? Percaya nggak? Iman membuat kamu berdoa. Iman membuat kamu ke gereja. Iman membuat kamu datang melangkah kaki. Itu iman. Betul apa tidak? Yang pertama, catat dalam catatan saudara. Mengapa pentingnya iman? Yang pertama, iman memimpin kepada keselamatan. Kita baca firman-Nya Efesus 2 ayat 8 dan ke-9. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Sebab ayat yang ke-9 saudara, itu bukan, jangan ada orang yang apa? Siapa di sini yang oleh anugerah Allah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena iman itulah yang menyelamatkan kita. Mari kita jujur Pak Bu, ada banyak orang udah diinjilin, udah terima mukjizat, udah dengar soal Yesus, tapi masih gak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul apa tidak? Ada banyak orang udah kita ngomongin soal Yesus, tetap aja gak percaya. Betul apa enggak? Kamu bisa ada di Glow Tamres jam 4 ini, dan Tuhanmu adalah Yesus dan beribadah kepada Yesus. Bagi saya itu anugerah yang luar biasa. Amin. Ayo tepuk tangan yang dahsyat dulu bagi Tuhan kita. Kalau kita baca di Alkitab, dalam kitab Lukas, ada orang kaya yang masuk neraka. Bukan berarti semua orang kaya masuk neraka, enggak. Tapi Alkitab bilang orang kaya ini berkata dalam ayat yang ke-27. Mari kita baca. Dia berkata kepada Abraham, kata orang itu, orang kaya itu. Kita baca 3, 2, ya. Dia minta kepada Lazarus di pangkuan Abraham untuk datang ke rumahnya, agar rumahnya di ayat yang ke-28. Kita baca, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat. Jadi orang kaya ini di neraka. Orang kaya ini menderita. Orang kaya ini capek, sakit, penderitaan yang tidak ada akhirnya. Dan orang kaya ini bilang sama Abraham, suruh Lazarus, orang yang mati itu, datang ke keluargaku. Keselamatan itu mahal. Kadang-kadang kita pikir berkat itu materi. Padahal berkat itu nggak selalu materi. Amin. Saya ulang lagi, padahal berkat itu tidak selalu materi. Berkat itu, keselamatan itu mahal. Mama saya latar belakang bukan muslim. Mama saya latar belakangnya agama nenek moyang. Mama saya dulu guru agama di agamanya yang lama. Keluarga dari mama saya keluarga streaming. Biar nggak salah. Pokoknya keluarga dari mama saya semuanya. Dulu mama saya cuma matanya yang kelihatan. Dulu. Nikah sama papa saya tentara. Nikah. Dengan tujuan supaya papa saya ikut agama nenek moyangnya. Setiap hari debatin ayat. Mama saya baca Alkitab bukan buat percaya, buat debat. Sampai suatu ketika mama saya sampai di kitab Injil. Dia melihat kelemahannya, tapi justru melalui firman Allah Tuhan tangkap mama saya. Sehingga suatu hari di minggu pagi mama saya bilang sama papa saya, "Pak, mau ke gereja." Papa saya udah ketakutan. Dia pikir mau debatin pendeta ini. Dan mama saya, 6 orang anaknya, melewati badai kehidupan yang begitu hebat. Mama saya tetap bilang, suatu hari ketika papa ninggalin kami, keluarga dari mama saya datang sama mama saya bilang gini, "Kalau kamu kembali ke kepercayaan yang lama, semua kita balikin." Mama saya rela hidup miskin. Karena bagi mama saya, Yesus lebih mahal dari seluruh harta di dunia. Makanya anaknya keren.
Amin. Anak-anak muda, lo awas lo. Awas lo. Jangan tukar Yesus demi apapun juga. Tapi Pak ganteng banget Pak, alisnya nyambung sampai bawah Pak. Awas lo, awas lo. Para bisnismen, awas lo, awas lo, awas lo. Jangan gara-gara proyek-proyek lo tinggalin Yesus, awas lo. Gue udah ingetin ya, gue udah ingetin. Nanti kalau di neraka lo jangan tolongin gue, bodo amat. Bilang kiri kanan saudara, jangan tukar yang kekal untuk yang sementara. Sama-sama bilang sama saya, sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat buat Tuhan kita. Selamat itu mahal Pak. Yang kedua, iman memimpin. Ini kesukaan semua orang Kristen. Iman memimpin kepada mukjizat. Memimpin kepada mukjizat. Markus 5 ayat yang ke-34 kita baca. 3, 2, iya maka. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa sih mukjizat? Mukjizat adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia dan hanya Tuhan yang bisa melakukan. Itu mukjizat. Banyak orang Kristen berpikir mukjizat itu yang besar-besar. Padahal bisa bangun pagi, berangkat ke kantor, itu mukjizat. Betul apa tidak? Padahal bisa ke gereja pakai sepatu, nggak pakai yang namanya tongkat, yang nggak pakai kursi roda, itu mukjizat. Ada jemaat saya layani 12 hari, mohon maaf nggak bisa fart. Tahu fart kan? Dude gitu. Ke dokter dikasih obat atau apa langsung dude, dibilang Pak happy banget Pak, dia happy kayak habis terima piala Oscar. Atau gini deh, kemarin COVID. Dulu kan kalau orang fart depan kita, kita marah. Tapi kan COVID kan, dia fart depan kita. Siapa yang kentut nih? Kita kan gak marah, kita puji Tuhan. Kalau gue masih bisa cium, berarti gue gak COVID. Bangun pagi itu apa? Mukjizat. Saya kan kasih contoh, ada 2 tokoh di Alkitab yang dapat mukjizat. Banyak sebenarnya. Yang pertama perempuan pendarahan 12 tahun. Markus 5 ayat yang ke-25. Pak ini khotbahnya pelan-pelan tapi nanti ke belakang saudara pulang pasti diberkati. Kita lihat ayat yang ke-25. Adalah di situ. Bu saya mau tanya Bu. Kalau datang bulan sebulan sekali lemes apa enggak? Bayangin 12 tahun. Bayangin 12 tahun. Ayatnya yang ke-26. Ia telah namun sama sekali tidak ada. Malah sebaliknya apa? Ayat yang ke-27. Apa? Dia sudah berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu dan menjamah jubahnya. Ayat yang ke-28. Sebab katanya, saya mau tanya, kalimat ini asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Muncul dari mana? Dari iman. Itu muncul dari mana? Ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Dia sudah mendengar berita-berita. Bahasa gampangnya dia tahu Yesus siapa. Jadi karena dia tahu, dia dengar soal Yesus, imannya apa? Imannya muncul, makanya dia berani ngomong begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Ini bukan omongan sembarangan Pak. Ini bukan omongan masal kecap Pak, bukan. Tapi ini omongan yang dari hasil sebuah iman. Iman ini berangkat dari dia dengar. Saya bayangin mungkin dia dengar orang mati bangkit. Mungkin yang dia dengar orang yang kerasukan setan diusir. Mungkin dia dengar 500 dua ikan. Saya nggak tahu apa yang dia dengar. Tapi apapun yang dia dengar soal Yesus membuat imannya muncul. Makanya orang pada masa itu Pak Bu, perempuan pendarahan nggak boleh, itu najis. Nggak boleh ketemu sama orang. Bayangin dia harus menerobos. Kalau orang Yahudi tahu dia pendarahan, hukumannya dirajam sampai mati. Tapi iman dari perempuan ini, dia bilang asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Kan saya bilang iman timbul dari pendengaran. Dari dengar muncul iman.
Iman menarik mukjizat. Iman itu magnet. Iman itu apa? Magnet. Kita lihat Bartimius. Mari kita Bartimius. Ayatnya yang ke-47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang. Gak ada ayat. 3:2 ya. Ketika didengarnya bahwa itu adalah. Mulailah ia apa? Yesus. Kasihanilah. Lihat polanya. Dia mendengar, pengemis buta ini mendengar soal Yesus. Dan yang menarik cara dia berteriak, ini cara dia berteriak, ini teriakan orang mahasiswa teologi ya Pak. Walaupun dia pengemis, tapi teriakan begini, Yesus anak Daud. Kenapa anak Daud? Karena bagi bangsa Yahudi dijanjikan Mesias akan datang melalui keturunan. Jadi dia boleh miskin secara harta, tapi dia kaya akan pengetahuan. Maka dia bilang gini, Yesus anak Daud. Kasihani aku. Yosia boleh bantu saya. Terima kasih. Isunya, Pak Bu, metodenya boleh apa aja. Caranya boleh apa aja. Yang penting ada imannya. Apa maksudnya? Perempuan ini metodenya pegang jubah. Pengemis ini metodenya berteriak. Tuhan gak masalah sama caranya. Yang penting iman. Makanya gak boleh kita bilang, oh gereja lokal tuh yang sepi-sepi, hening-hening, gak ada Roh Kudusnya. Salah. Gak boleh juga itu gereja karismatik tuh berisik-berisik tuh. Berisik tuh gak mungkin ada Tuhan. Salah. Karena bagi Tuhan, mau hening-hening, mau berisik-berisik, bebas. Yang penting ada orang yang suka di gereja, gerejanya sepi, hening. Yang pendetanya nggak ngomong, cuma telepati. Ada orang yang nyanyinya pakai kidung pujian. Wah. Gak salah. Ada orang yang nyanyi lagunya gitu, heboh. Bukan lagi lompat, gelantungan. But it's okay. Nah gini loh, biar kamu gak ributin liturgi orang gitu maksud saya. Biar kamu gak sibukin, ini liturginya ini. Saya takut kamu gini-gini gak balik bibimu. Setuju gak sama saya? Karena dari ayat yang baru kita baca, metodenya boleh apa aja. Caranya boleh apa aja. Yang penting karena gini, saudara boleh nyayat-nyayat tanganmu, darah semua. Kalau gak ada iman, percuma. Saya jadi choir nih. Saudara boleh jeduk-jedukin kepalamu ke tembok. Kalau nggak ada iman, percuma. Saudara boleh apapun saudara lakukan bagi Tuhan, iman. Saya udah lama nggak kemari lihat saudara di sini. Yang penting apa? Sama-sama bilang sama saya, caranya boleh berbeda. Yang penting ada imannya. Amin. Mau saudara pikir gereja yang hening-hening, liturgi banget? Mau saudara pikir gak ada mukjizat? Gak ada. Mau saudara pikir gereja yang nari-nari, pakai bendera-bendera, sampai kita bingung, ini ibadah apa? Upacara ini. Yang penting apa? Iman. Saya kalau dari situ ke situ 10 kali aja turun sekilo nih. Amin. Yang penting apa Bapak Ibu? Iman. Iman menarik mukjizat. Sama-sama bilang sama saya, iman menarik mukjizat. Yang ketiga, iman memimpin kepada jawaban doa. Firman Allah berkata dalam Markus 11 ayat ke-24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan percayalah bahwa kamu telah, maka hal itu akan apa? Diberikan. Minggu lalu kita udah belajar apa saja adalah sesuai janji Tuhan, janji Allah. Mari kita lihat Lukas 18, 6, 7 dan 8. Kata Tuhan, camkanlah apa yang
Dikatakan hakim yang lalim itu, tidakkah Allah akan apa? Membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Dan adakah yang mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat yang ke-8 kita baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, ia akan segera. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati apa? Iman di bumi. Dengan kata lain, Yesus dari perikop ini sedang menyampaikan bahwa Bapa di surga tidak akan menunda menolong kita yang berdoa berseru kepada Tuhan. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, saya nggak ngalamin tuh. Karena ayatnya bilang berseru siang dan malam. Mungkin kamu udah gak berseru lagi. Mungkin kamu udah gak minta lagi. Karena untuk berseru butuh iman. Untuk punya iman perlu dengar firman. Mari kita jujur. Sekarang dengar firman bisa kapanpun dimanapun kan. Betul gak? Tapi masalahnya mau gak? Di YouTube banyak tuh khotbah-khotbah pendeta. Ada satu pendeta bagus banget. Gideon Simanjuntak bagus. Amin kayak apa kayak gitu. Kita bisa dengar khotbah dimanapun. Olahraga kan bisa dengar khotbah. Kamu dari kantor ke rumah, rumah ke kantor, bisa dengar firman. Imanmu bangkit. Iman menarik, kata Alkitab, mukjizat. Mungkin kamu udah gak pernah, ada banyak orang udah menerima kekalahannya. Ya udahlah, memang mungkin Tuhan gak kasih saya rumah kali. Memang mungkin Tuhan gak kasih saya keturunan. Jadi udah gak pernah didoain lagi. Ada banyak orang sekarang udah gak pernah doain papa mami supaya bertobat. Udah gak doain supaya keluarganya pulih lagi. Gak mungkin lah model kayak begini bertobat. Gak mungkin papa mama saya pulih. Sehingga Tuhan gak bisa jawab. Kenapa? Karena kamu gak berseru lagi. Kenapa kamu gak berseru lagi? Karena kamu gak percaya kan? Kenapa kamu gak percaya? Karena kamu gak punya iman kan? Kenapa kamu gak punya iman? Karena kamu gak dengar firman. Otak kita penuh sama tagihan, cicilan, karir, pekerjaan, PR, asesmen dan sebagainya. Sampai gak punya waktu untuk mengisi dengan firman. Mungkin saudara udah gak pernah doa lagi. Karena saudara bilang ya it is what it is. Minggu lalu saya bilang kita jadi orang yang realistis. Ya memang begini Pak Pendeta. Contoh yang menarik di Alkitab, Bartimeus, pengemis buta. Alkitab bilang ketika dia berseru kepada Yesus, yang suruh diam itu bukan orang, bukan orang banyak. Tapi yang suruh diam itu murid-murid. Petrus, Yakobus, Yohanes. Bartimeus lagi berteriak, Yesus anak Daud, have mercy on me. Mungkin Petrus, mungkin Yakobus bilang gini, shut up, tutup mulutmu, jangan banyak ngomong. Mungkin bagi murid-murid pengemis ini udah no hope. Terlalu hancur hidupnya, betul apa tidak? Tapi saya suka respon Bartimeus. Alkitab bilang, justru semakin keras Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mungkin dokter hari ini suruh kamu diem dengan hasil ronsen. Mungkin ekonomi suruh kamu diem dengan hasil ekonomi. Tapi kalau hari ini kamu menerima kekalahan itu, it's up to you. Kalau saya percaya iman menarik mukjizat. Jangan berhenti berseru kepada Tuhan dalam iman. Sampai kapan saya harus berdoa? Sampai matamu melihat apa yang mulutmu doakan. Istri saya tanya sama saya, sayang dapat dari mana kalimat itu? Ngambil dari pendeta lain kah? Saya bilang enggak.
Dari Google kah? Enggak. Dijauhkan Tuhan mencuri kemuliaannya. Tapi saya bilang ini copyrightnya Roh Kudus. Sampai kapan saya harus berdoa? Sampai mataku melihat apa yang mulutku doakan. Rumah yang saudara tempati adalah hasil dari mulutmu yang doakan. Bisnis yang kamu punya hari ini matamu melihatnya sendiri kan? Keluarga yang kau doakan kemarin hari ini matamu melihatnya kan? Halo? Pekerjaan, kamu mungkin ada orang dari rantau datang ke Jakarta, clueless, have no idea mau bikin apa. Tapi karena kamu beriman, kamu berdoa, dan hari ini kamu di Jakarta punya rumah, punya jabatan, punya perusahaan. Itu hasil dari mulutmu yang berdoa dan matamu melihatnya kan? Saya berdoa di dalam nama Yesus tahun ini, matamu dan mataku akan banyak melihat kebaikan Tuhan. Akan banyak melihat anugerah Tuhan. Matamu dan mataku akan banyak melihat kasih karunia demi kasih karunia. Siap-siap hari tahun ini matamu akan melihat. Matamu akan melihat apa yang mulutmu doakan. Kau akan melihat promosi yang kau nantikan. Kau akan melihat kesembuhan yang kau doakan. Kau akan melihat keturunan yang kau rindukan. Kau akan melihat terobosan yang kau harapkan. Apa kuncinya? Jangan berhenti berseru. Untuk berseru harus punya, untuk punya iman harus dengar firman. Yang keempat, iman memimpin kepada kemampuan mengatasi tantangan. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat kita baca sama-sama. Sebab mengalahkan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Apa jemaat Glotamres? Iman. Yang mengalahkan dunia. Iblis gak takut sama koneksimu. Iblis gak takut sama uangmu. Iblis gak takut sama jabatanmu. Tapi iblis takut dan pasti dikalahkan iman kita, kata Alkitab. Kalau kamu berharap ikut Yesus, segala sesuatu di dunia akan lancar, gak punya masalah, sebenarnya kamu salah berharap deh. Karena masalah satu paket dengan pertumbuhan iman. Amin. Kalau kamu berharap ikut Yesus, oh nggak ada masalah, aman-aman aja, tenang-tenang aja, salah harapan. Kalau saudara nggak pengen punya masalah, maju ke depan, saya doain. Saya akan doa supaya kamu cepat-cepat dipanggil Tuhan. Karena hanya orang yang tinggal di Pondok Rangon, tanah kusir, alias kuburan, yang nggak punya masalah. Donald R. Carson bilang demikian. Di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, penderitaan dan kejahatan seharusnya tidak mengagetkan. Di dalam dunia yang udah bobrok ini, dalam dunia yang udah hancur ini, dalam dunia yang udah korup ini, dalam dunia yang udah rusak ini, kejahatan dan penderitaan gak mengagetkan. Harusnya kalau orang tusuk saudara di belakang gak usah kaget. Harusnya kalau orang saudara tolong malah buang saudara, gak usah kaget. Harusnya kalau ada orang udah saudara bantu dan dia menjadi besar dan tiba-tiba tusuk saudara di belakang, gak usah kaget. Kalau saudara udah baik sama orang dan orang itu jahat sama saudara, gak usah kaget. Kalau istilah orang Manado bilang sopernale. Orang Batak semua di sini. Sama-sama bilang sama saya, nggak kaget. Kaget tuh kita punya dompet ketinggalan di food court, uangnya banyak dikembaliin sama uang-uang itu, kaget. Kita bilang, wow. Kaget tuh masih ada orang yang tulus. Kaget tuh, udah khotbah teriak-teriak begini, jemaat nggak respon. Tuh kaget banget tuh. Gak usah kaget. Kalau sahabat mau tiba-tiba jual omongan ke temenmu. Pak, nggak nyangka Pak, nyangka kok kamu. Cuman kamu ya berharap aja. Pak, nggak duga ya, duga kok kamu. Cuman kamu terlalu yakin aja sama dia. Aduh Pak, nggak kira ya, kira kok kamu. Pak. Bacot loh. Betul nggak?
Kita tahu kok, tahu. Kaget tuh gini. Kaget nih, bangun pagi. Lihat ke cermin. Kaget. Enggak, bukan ini bener. Karena ada orang berdosa yang Tuhan masih izinkan hidup. Kaget. Kaget tuh kayak gini. Para pelayan Tuhan di Glow. Ada orang berdosa yang masih Tuhan izinkan melayani di mimbar. Kaget. Kaget tuh kayak gini. Ada orang berdosa yang masih Tuhan berkati. Kaget tuh kayak begini. Ada orang berdosa yang masih Tuhan percayain berkat. Kaget tuh kayak begini. Gue diem aja, lo kaget kan? Amin. Bangun pagi lihat kaca. Orang berdosa ini masih dikasih hidup sama Tuhan. Kaget. Ada orang bilang sama saya, Gideon gak pantas jadi gembala sidang. Benar, 1000% benar. Gideon gak layak jadi gembala. Akur, setuju, salaman. Kalau perlu ke notaris. Memang gak layak. Jangankan gembala, diri di mimbar ini aja gak layak. Gak pantas. Gak malu-malu saya ngomong gitu. Bukan karena saya, no. Isu itu gak benar. Ini serius. Tapi bukan soal benar gak benernya. Tapi orang berdosa masih boleh nyampein firman. Kaget. Masalahnya Tuhan panggil jadi gembala. Kalau mau komplain, gue aja gak mau. Gue juga gak mau. Bener gak mau. Tapi Tuhan panggil, mau ngomong apa? Om Gilbert juga pernah bilang sama saya, sama, gak mau. Tapi Tuhan panggil. Kaget. Orang berdosa kayak saudara dan saya masih dibangunin di pagi hari. Halo. Orang berdosa kayak saudara dan saya masih terus dicurahin berkat demi berkat. Itu kaget. Bilang kiri kanan saudara, itu kaget. Bodoh amat. Yang kelima, yang terakhir, iman dibutuhkan untuk menyenangkan Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara mau tahu nggak cara menyenangkan Tuhan yang paling gampang? Nggak mau tahu? Nggak apa-apa. Tanya, tolong dijawab. Mau tahu nggak? Ada orang bilang cara menyenangkan Tuhan terbaik adalah pujian penyembahan. Ada orang bilang, oh cara menyenangkan Tuhan yang terbaik adalah memberi persembahan yang benar, yang baik. Ada orang bilang cara menyenangkan Tuhan yang paling terbaik adalah mempersembahkan hidup. Itu semua benar, nggak ada yang salah. Tapi melakukan itu semua tanpa iman adalah sebuah tindakan yang sia-sia. Betul apa tidak? Saya mau bilang sama saudara, gampangnya begini. Cara menyenangkan Tuhan yang paling gampang, yang paling sederhana. Menyenangkan Tuhan itu sederhana. Sama-sama bilang sama saya, menyenangkan Tuhan itu sederhana. Bagaimana cara menyenangkan Tuhan itu? Cukup percaya kepadanya. Udah. Sebagai Bapa, dia akan bangga, dia akan bahagia kalau kamu percaya sama dia. Ketika keadaanmu susah dan kamu bilang aku percaya sama Tuhan. Ketika keadaanmu berat kamu bilang Tuhan aku percaya sama Tuhan. Cara sederhana yang paling gampang untuk menyenangkan Tuhan adalah apa? Cukup percaya kepadanya. Kemarin saya sama anak saya ke kondangan di BSD. Di tengah-tengah kondangan anak saya ngomong begini, dia pengen ngambil makanan. Kan belum mulai pemberkatannya. Masa ambil duluan? Saya kan malu pendeta.
Dia bilang, Papa gini lapar nih, Papa gini lapar nih. Saya bilang sabar, Papa kalau begini nggak makan gini mati nih. Saya bilang ini lebay banget sih ini anak nih. Saya bawa dia turun ke bawah. Dia langsung pilih restoran, nggak nanya, nggak kompromi sama saya. Dia masuk restoran yang begitu. Masuk langsung pesen. Terus saya tanya si lontong ini kok merasa begini aja nih. Bukan saya nuntun dia nuntun saya. Terus saya tanya, gini kok nggak nanya papa sih? Kok gini nggak emang gini yakin? Gini yakin, gini percaya. Papa pasti setuju sama pilihan gini. Soalnya cie karena bukan uangmu kan. Tapi saya happy banget. Dia nggak nanya sama saya, Papa punya uang nggak? Nggak. Gini nggak pernah pulang sekolah nangis-nangis. Papa besok kita makan nggak? Enggak. Saya nggak pernah dipanggil gurunya. Pak, anak bapak di sekolah Pak. Di pojokan terus Pak. Kenapa? Dia nangis, dia bilang aku takut besok bisa makan apa. Enggak. Dia cuma bilang, Papa besok gini ada field trip. Jadi tanya siapa yang mau ikut, gini angkat tangan duluan. Saya tanya berapa duit? Sekian puluh juta. Saya bilang kenapa lu angkat tangan? Saya bilang. Lu angkat tangan aja lu bilang. Tapi mau dibatalin kan gengsi. Apa kata orang? Saya tanya sama gurunya, bisa berapa kali cicil? Dia percaya sama saya. Saudara mau tahu nggak? Tuhan tuh seneng banget kalau kamu percaya sama dia. Tuhan tuh happy banget gitu kalau kamu lagi susah gini. Banyak dari kita lagi butuh duit, otak kita langsung pinjam ke siapa ya? Otak kita gitu, jual apa ya? Jarang yang gini. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Menyenangkan Tuhan itu sederhana. Cukup percaya kepadanya. Minggu depan kita akan belajar lebih dalam lagi. Tapi malam ini, sore ini, siapa yang mau milih percaya sama Tuhan? Saya ulang pertanyaan saya. Siapa yang mau benar-benar sungguh-sungguh segenap jiwa dan roh mau percaya sama Tuhan? Kasih salam kiri kanan saudara, katakan iman menarik mukjizat. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.